Tanah Palestina dan Rakyatnya karangan Dr. Muhsin Muhammad Shaleh halaman 38 sampai dengan halaman 43. Ketiga, di samping pemahaman kita mengenai masalah ini sesuai dengan dasar syariatnya, maka apabila Allah telah memberikan tanah Palestina kepada Ibrahim dan anak keturunannya, sesungguhnya Bani Israel bukanlah satu-satunya keturunan Ibrahim. Orang-orang Arab anak cucu Adnan, mereka juga keturunan Ibrahim. Mereka adalah anak keturunan Ismail, putra Ibrahim. Kesanalah kabilah Quraisy mengakar di mana Muhammad menisbatkan diri kepadanya. Dengan begitu, orang Arab memiliki hak atas tanah Palestina. Keempat, bahwa Al-Quran Al-Karim menjelaskan, dengan tanpa ada kesamaran sedikit pun, mengenai masalah kepemimpinan, imamah, Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, dan, ingatlah, ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku, ini, tidak mengenai orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah 124, maka ketika Ibrahim meminta kepada Allah agar kepemimpinan, imamah, ada di tangan anak keturunannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepadanya bahwa janji imamah itu akan diberikan kepada anak keturunannya dan tidak diberikan hak kepada orang-orang yang zalim. Kesaliman, kekufuran, penentangan terhadap jalan Allah dan kerusakan di bumi, adakah yang lebih besar dari apa yang dilakukan Bani Israel? Kedua, klaim-klaim historis orang Yahudi mengklaim, secara historis Palestina adalah tanah mereka. Bahwa sejarah dan peninggalan mereka terikat dengan Palestina. Bahwa mereka adalah penduduk asli di tanah Palestina, sementara selain mereka bukanlah penduduk asli di sana, tidak lebih hanya sekadar orang-orang yang numpang lewat saja. Bagi orang-orang ini, Palestina tidak memiliki arti istimewa sebagaimana keterikatan orang-orang Yahudi padanya. Orang Yahudi menunjuk klaim ini didasarkan pada masa-masa kekuasaan Daud dan Sulaiman, alaihimassalam juga keberadaan negara, Israel, dan Yahuda di Palestina dan lain sebagainya. Pertama-tama, bahwa orang-orang Yahudi sekarang ini bukanlah kelanjutan sejarah yang sah bagi Bani Israel. Bahwa penguasaan para nabi dan syalihin atas tanah Palestina dan konflik perang mereka dengan musuh-musuhnya adalah bagian dari sejarah umat Tauhid, di mana umat Islam merupakan kelanjutan sejarah mereka. Apapun keadaannya, sekiranya kita harus menerima argumen tersebut, dengan mendiskusikan berbagai pengandaian dan klaim Yahudi, maka secara umum kita dapat membantahnya dengan beberapa argumen. Pertama, orang sudah tinggal di Palestina sejak zaman kuno, yaitu sebelum sekitar 1 juta tahun yang lalu. Orang-orang Palestina telah membangun kota tertua di dunia yang bernama Jericho, Ariha, sebelum 10.000 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 8000 SM. Orang-orang Kan'an telah hijrah, pindah, dari Arab ke Palestina sejak tahun 2500 SM. Mereka hijrah secara besar-besaran dan menyebar sehingga menjadi penduduk utama di seluruh Palestina dan negeri tersebut dikenal dengan nama mereka. Mereka membangun sebagian besar kota-kota dan desa-desa Palestina, yang pada milenium kedua SM jumlahnya mencapai 200 kota dan desa. Di antaranya adalah kota Syakem, Nablus dan Balatha, Bisan, Askalan, Aka, Haifa, Halil, Hebron, Usdud, Akir, Bir Sab, Bethlehem dan yang lainnya. Para sejarawan terpercaya berpendapat bahwa masyarakat umum, orang awam, Palestina sekarang ini, terutama yang tinggal di desa-desa, mereka adalah anak keturunan kaum Kan'an dan bangsa Palestina kuno, seperti kaum pelaut Palestina. Atau orang-orang Arab dan kaum Muslimin yang menetap di negeri tersebut setelah pembebasan Islam atas Palestina, kemudian berbaur dan berasimilasi dengan penduduk asli. Artinya, akar keturunan orang-orang Palestina sekarang ini paling tidak kembali kepada 4.500 tahun yang lalu, selama masa itu mereka tidak pernah pergi dan meninggalkan Palestina ke satu tempat lain. Kedua, bahwa kedatangan Nabi Ibrahim ke Palestina, kala itu, sekitar tahun 1900 SM. Taurat sendiri mengakui Palestina sebagai negeri yang berpenduduk dan menyebutnya dengan nama mereka, Negeri Kan'an. Bahkan Ibrahim sendiri membeli tempat dari penduduk asli untuk mengubur istrinya, Sarah, yaitu sebuah gua yang di kemudian hari beliau juga dimakamkan di sana, juga anaknya Ishak dan cucunya Yakub. Di lokasi itulah kemudian didirikan Masjid Ibrahimi.
Setelah itu, anak keturunan Yakub, yang juga disebut Israel, tinggal di Mesir sampai beberapa generasi hingga datangnya Musa, alaihi salam dengan membawa misi mengirim mereka ke Tanah Suci Palestina sekitar tahun 1250 SM. Bahkan sampai tahun 1000 SM, Bani Israel tidak berhasil menguasai Palestina kecuali hanya sebagai pemukim yang menempati secuil wilayah dataran tinggi sekitar Al-Quds dan dataran utara Palestina. Ketiga, sesungguhnya kerajaan Daud dan Sulaiman hanya berlangsung sekitar 80 tahun saja, yakni dari tahun 1423 SM. Pada masa itu berhasil dikuasai hampir sebagian daerah-daerah pantai yang tidak tersentuh oleh kerajaan kecuali dari jarak dekat, yaitu dari Yafa. Setelah wafatnya Sulaiman, alaihi salam, kerajaan Yahudi terbagi menjadi dua, satu, kerajaan Israel. Kerajaan ini berada di bagian utara Palestina, dengan ibu kota Syakem kemudian Tuzah dan selanjutnya Samira dekat Nablus. Kerajaan ini berlangsung sekitar 200 tahun, dari tahun 923-821 SM. Dengan sedikit melecehkan, ensiklopedia Inggris memberinya nama, Kerajaan Pengekor, dikarenakan besar dan kecilnya peran kerajaan ini. Bangsa Assyria di bawah pimpinan Sarjun II telah menghabisi kerajaan ini dan memindahkan warga Yahudi ke Haran, El Habur, Kurdistan dan Persia. Sebagai gantinya adalah bangsa Armenia. Nampaknya, orang-orang Israel di pembuangan berbaur secara total dengan bangsa-bangsa yang bertetangga dengan mereka di pembuangan. Setelah itu tak tersisa jejak keturunan 10 asbat dari Bani Israel, Yakub, karena merekalah yang mendukung kerajaan Israel ini. Dua kerajaan Yahuda kerajaan ini beribu kota di Al-Quds, Yerusalem, dan berlangsung selama hampir 337 tahun. Yaitu antara tahun 923-586 SM. Kerajaan ini tidak memiliki wilayah kecuali di bagian tengah tanah Palestina. Kerajaan ini banyak ditimpa faktor-faktor kelemahan dan berada di bawah kendali luar dalam jangka waktu cukup lama. Sementara para imigran dari luar telah berkali-kali masuk ke Al-Quds. Seperti yang dilakukan dinasti Fir'aun dari Mesir pada akhir abad ke-10 SM, dan orang-orang Palestina yang menguasai istana Raja Yahuram tahun 849-842 SM, menahan anak-anak dan wanita mereka. Kerajaan ini juga pernah tunduk di bawah kekuasaan bangsa Assyria pada waktu kerajaan ini diperintah Raja Sarjun II dan seterusnya. Dan akhirnya, kerajaan ini dijatuhkan oleh orang-orang Babilonia, Irak, di bawah pimpinan Nebukadnezar. Sekitar 40.000 orang Yahudi ditawan dan dibawa ke Babilonia di Irak, sisanya hengkang dari Palestina pergi ke Mesir. Dengan begitu, kerajaan Bani Israel hanya berlangsung selama kurang lebih 4 abad. Namun sebagian besar mereka menguasai bagian-bagian tertentu dari wilayah Palestina. Luas wilayah dan kekuasaan politik mereka pun terus terkikis bersamaan perjalanan waktu. Ketika Palestina masuk di bawah pemerintahan Persia pada tahun 539-332 SM, Kaisar Kurs II mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Palestina dari tempat pembuangan mereka di Babilonia. Sebagian kecil dari mereka kembali ke Palestina sementara mayoritas tetap tinggal di Tanah Baru, Irak, setelah kagum dengan tanahnya dan tinggal menetap di sana. Orang-orang Yahudi diberikan semacam pemerintahan otonomi di bawah hegemoni Persia di daerah Al-Quds yang luasnya tidak lebih dari separuh lingkaran yang jari-jarinya 20 km, yaitu tidak lebih dari 4,8% dari total luas tanah Palestina yang sekarang ini. Setelah itu Palestina berada di bawah kekuasaan Yunani tahun 332-63 SM. Kondisi orang-orang Yahudi tetap tidak berubah kira-kira pada masa Ptolemeus, 301-198 SM. Hanya saja akhirnya mereka mendapat perlakuan kejam dari pemerintahan Saluki tahun 198-63 SM yang memaksa orang-orang Yahudi beribadah menyembah Tuhan-Tuhan orang Yunani. Dan ketika orang-orang Yahudi berontak atas kondisinya, orang-orang Saluki memperbolehkan mereka melakukan ibadah agamanya, Yahudi. Mereka mendirikan pemerintahan otonomi di Al-Quds sejak tahun 163 SM yang terus mengalami perubahan menyempit dan meluas, kadang nampak fenomena kemerdekaannya, atau melemah, bahkan melemah sesuai dengan konflik yang terjadi antar kekuatan superpower pada masa itu di Palestina. Namun mereka tetap berada di bawah kekuasaan orang lain. Tidak mudah bagi mereka untuk merdeka secara politik penuh meskipun mereka melihat adanya kebangkitan dan perluasan di bawah pemimpin mereka bernama Alexander Ganeus tahun 1376 SM.
Kemudian setelah Romawi mulai berkuasa atas Palestina sejak tahun 63 SM, mereka mengubah kebijakannya terhadap pemerintahan otonomi Yahudi di Palestina sejak tahun ke-6 Masehi.